Buntut aksi anarkistis saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu, polisi menggelar patroli besar dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, sebagai tersangka. Del Pedro Marhain diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis yang berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum saat aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta. Polisi mengklaim Del Pedro melakukan ajakan dan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar dan anak-anak. Polisi juga menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa yang digelar pada 25 Agustus 2025 yang lalu. Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan, hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar, termasuk anak. Sementara itu, kuasa hukum Del Pedro menyebut prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai aturan. Tanpa proses pemanggilan dan pemeriksaan, polisi disebut langsung menjemput paksa Del Pedro dan menetapkan sebagai tersangka. Dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami Del Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Del Pedro juga sempat diamankan Polda Metro Jaya saat unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di gedung DPR pada tahun 2024 yang lalu. Ya, pemirsa, tak hanya teriakan di jalan raya, kerusuhan menyimpan tanda bahaya. Presiden Prabowo pun menatap dengan sikap waspada. Ia menyebut ada upaya makar yang coba menggoda. Pertanyaannya, siapa dalang di balik semua rencana itu? Sudah bergabung bersama kami narasumber istimewa kita, pengamat politik dan keamanan Profesor Muradi, dan hadir pula pengamat intelijen Wawan Purwanto. Saya pertama ke Profesor Muradi terlebih dahulu. Prof, ya. Saya mungkin mengutip sedikit apa yang Pak Presiden sampaikan ya. Singgung gedung DPRD dibakar, ini sudah makar ini, bukan lagi penyampaian aspirasi. Pertanyaan saya, Prof, apakah karena yang terlihat peristiwa pembakaran gedung DPRD sehingga beliau menduga ada makar, atau ada intelijen presiden yang sudah menyebut ini ada dalangnya yang memanfaatkan situasi? Ya, saya ingin klasifikasi soal makar ya. Kalau di undang-undang KUHAP kan juga, KUHAP juga dijelaskan bahwa ada 3 klasifikasi, ada makar terhadap negara, makar terhadap pemerintahan yang ada makar wilayah. Nah, tinggal mau yang mana Presiden mau merujuk. Itu poin pertama. Yang kedua, saya memang akhirnya melihat bahwa ada informasi yang tidak tuntas, bukan salah ya, tidak tuntas terkait dengan unjuk rasa 1 minggu kemarin. Nah, itu poin kedua. Jadi kalau itu dianggap makar, pada poin mana sebenarnya? Karena beberapa hal yang berkaitan dengan kalau kita merujuk ke KUHP itu kan lebih ke soal misalnya lebih kuat ke kriminalnya ketimbang ke makar dalam konteks politik ya, saya tangkap itu poin 2 itu. Nah, poin ketiga, kalau ingin kemudian itu dikaitkan, bisa saja misalnya kami kemudian pertanyaan berikutnya, apakah publik yang melakukan itu adalah itu menyasar untuk kemudian mendorong proses penguasaan wilayah, atau misalnya berkaitan dengan apakah kemudian membuat presiden dan wakil presiden tidak dapat bekerja dengan baik. Atau yang ketiga misalnya, apakah makar tersebut dilakukan dalam konteks misalnya untuk membuat menjadikan pemerintahan yang ada itu tidak berjalan dengan efektif. Saya sih melihatnya kalau dalam pengamatan saya dan 5, 6, 7 hari terakhir, justru kemudian itu lebih banyak ngarah pada bukan pada konteks negara. Walaupun nanti mungkin Mas Wan bisa menjelaskan bagaimana memahami negara dalam konteks misalnya pendekatan intelijen ya, tapi dalam bahasa di KUHP itu tidak menyatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Presiden itu masuk dalam kategori makar itu sendiri gitu, Mas Yudi. Nah, Pak Wawan, ini
yang disampaikan Presiden tersebut tentang makar. Tapi kalau Anda sendiri melihat, apakah ini sesuai dengan analisa Anda? Pemerintah akan melihat ke arah situ? Atau justru sebenarnya ini ya karena kemarahan publik, kemarahan rakyat saja karena apa yang dirasakan selama ini? Ya, kalau ada penghasutan, ada upaya penyebaran kebencian, ada upaya mendowngrade trust publik kepada pemerintah, ini lantas kalau dibiarkan mereka akan lebih berani melawan dan mengarah kepada penghancuran sistem. Dan inilah maka ada upaya-upaya mendowngrade nama baik dari pemerintah di mata publik. Disitulah maka muncul ada pandangan-pandangan bahwa ini sudah mengarah ke makar. Dan kita sadari bahwa ini kan sudah banyak sekali melenceng dari arah yang awal, di mana mereka memprotes adanya pemberian tunjangan kepada DPR. anggota DPR. Tapi kemudian melebar justru ke arah anarkis yang sebetulnya tidak perlu terjadi, perusakan kepentingan publik yang lebih luas, kemudian pembakaran, bahkan penjarahan kepada pejabat maupun juga kepada anggota DPR. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah di luar konteks, yang artinya melampaui batas lah. Karena pada prinsipnya apa yang disuarakan sudah dipahami oleh pemerintah, dan juga pemerintah berupaya untuk menindaklanjuti. Memang disadari bahwa demo itu tidak dilarang. Tapi tetap ada aturan, karena di dalam demokrasi itu ada kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Nah, aturan-aturan ini banyak dilanggar. Dari jamnya yang mestinya jam 18 sudah selesai juga masih terus, bahkan berganti wajah. Yang demo dari pagi sekitar jam 10 atau habis lohor sampai sore itu biasanya sudah kelelahan. Tapi muncul yang malam masih segar bugar, berarti kan ada orang lain yang dimobilisasi. Dan itu tentu tidak murni bahwa mereka ingin berunjuk rasa biasa seperti yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, tapi lebih mendongeng untuk memperkeruh suasana. Kalau begitu Pak Wawan, apakah dengan ternyata hingga malam ada mobilisasi, dugaan mobilisasi, terus juga ada pengerusakan seperti yang kita saksikan di gambar ini ya, artinya apakah intelijen kita kebobolan? Ini namanya penggalangan mendadak. Dan bukan intelijen kebobolan, tidak. Mereka pada prinsipnya kan boleh melakukan aksi-aksi demo, itu boleh. Kemudian mereka menyampaikan apapun sih boleh. Kalau dari awal sudah dilarang, nah itu, atau undang-undang tidak mengizinkan, nah ini yang lantas tidak terjadi pelanggaran. Sehingga mereka lebih cenderung memanfaatkan situasi, mendompleng untuk melakukan sesuatu yang melampaui batas. Berarti ada penumpang gelap begitu Pak Wan? Penumpang gelap. Dan kita kan tidak bisa lantas belum sudah ditangkap gitu kan tidak bisa. Sebelum mereka melakukan sesuatu, selama dia masih tertib kan kita hanya melihat. Aparat juga hanya mengamankan saja, tidak serta-merta langsung mengusir, itu kan tidak bisa. Nah, setelah terjadi aksi yang seperti mercon dalam ukuran besar, kemudian bom molotov, baru ini sudah melampaui yang diizinkan, kemudian juga melampaui batas waktu jam 18 misalnya. Ini sudah melampaui batas, apalagi yang pendompleng tadi. Yang dompleng itu kebanyakan dimobilisasi, bahkan dimobilisasi dari daerah. Yang kita lihat mereka juga didanai dengan dana yang tidak sedikit karena bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik. Kemudian ada yang sudah menyiapkan bom molotov di lokasi yang mau diserang. Kemudian juga di lokasi yang berikutnya sudah ada bom molotov juga, ya kan. Dan inilah sebabnya maka sebenarnya kalau tadi dikatakan sudah mengarah ke makar, ini tentu ada dasar dan pemikirannya dari unsur-unsur yang ditemukan di lapangan, demikian.